Halo para pejuang skripsi, pernah nggak sih ngerasa pusing tujuh keliling, cemas, atau bahkan pengen nyerah aja pas lagi ngerjain bab 2? Tenang, tenang, kamu nggak sendirian toh. Bab 2 ini emang sering banget jadi momok yang menakutkan. Betul banget. Bab 2 atau tinjauan pustaka itu kadang rasanya kayak monster ya. Aturannya banyak, sumbernya bejibun, dan yang paling bikin deg-degan, ancaman plagiarisme tuh kayaknya ngintai di mana-mana. Tapi santai aja, kita di sini bakal bantu kamu buat naklukin monster itu bareng-bareng. Oke, yuk kita bedah satu persatu. Biar gampang, kita udah siapin peta jalannya nih. Pertama, kita bakal ngomongin fondasi paling dasarnya dulu. Terus, kita lanjut ke seni mengutip yang benar, dan kita juga bakal kenalin senjata rahasia yang namanya Mendeley. Setelah itu, kita dalemin aturan main AP7 sampai gimana caranya berburu referensi yang berkualitas. Udah siap? Yuk, mulai. Yap, kita mulai dari yang paling fundamental. Jadi, sebelum kita ngobrolin teknis cara nulis kutipan dan lain-lain, kita harus paham dulu nih soal integritas akademik. Betul banget, ini tuh ibarat jantungnya semua karya ilmiah. Jadi gini, integritas akademik itu pada dasarnya adalah komitmen kita buat jadi peneliti yang jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Inti dari semuanya sih, menghargai kerja keras dan karya orang lain. Nah, gampangnya gini deh, jangan pernah ngaku-ngaku ide brilian orang lain itu sebagai idemu sendiri. Sesimpel itu. Nah, ini dia nih, beberapa jebakan Batman yang wajib kamu hindari. Yang paling terkenal pastinya plagiarisme, alias copy-paste plak-ketiplak. Tapi ingat ya, plagiarisme itu bukan cuma soal nyalin kata-katanya doang loh. Kamu ngambil ide seseorang, terus kamu tulis ulang pakai bahasamu sendiri, tapi lupa nyantumin sumbernya, wah, itu juga udah masuk plagiarisme. Dan percaya deh, konsekuensinya itu nggak main-main. Mulai dari revisi besar-besaran yang bikin stres, skripsi jadi molor, bahkan proposalmu bisa ditolak mentah-mentah. Jadi, nguasain skill ini tuh bukan cuma soal nilai, tapi juga soal kelulusanmu bisa tepat waktu atau enggak. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang sering ditakuti tapi sebetulnya paling penting, cara mengutip ide. Jangan tegang dulu, ini tuh bukan sekedar aturan kaku, tapi sebuah seni yang bisa banget dipelajari. Yuk kita lihat gimana caranya mengutip dengan elegan. Oke, parafrase itu artinya kamu menyampaikan lagi ide orang lain, tapi pakai struktur kalimat dan pilihan katamu sendiri. Dan yang paling penting, tanpa mengubah makna aslinya. Nah ini nih poin krusialnya. Parafrase itu bukan sekedar buka kamus sinonim terus ganti 1-2 kata. Itu kesalahan klasik banget dan dijamin deh, dosen pembimbing kamu pasti langsung tahu. Coba deh lihat contoh yang salah ini. Kalimat aslinya kan, customer satisfaction significantly influences loyalty. Parafrase yang salah cuma diubah dikit, jadi customer satisfaction has a significant influence on loyalty. Nah, ini strukturnya masih sama persis, terlalu mirip. Sekarang, lihat versi yang benar. Kepuasan pelanggan terbukti menjadi determinan penting dalam membentuk loyalitas konsumen, nama, tahun. Keren kan? Struktur kalimatnya dirombak total, pilihan katanya beda, tapi intisarinya tetap sama. Nah, inilah yang namanya parafrase ilmiah. Jadi, gimana dong caranya? Gampang, ikutin aja 5 langkah ini. Pertama, baca dulu sumbernya sampai kamu benar-benar paham isinya. Kedua, tutup sumbernya, serius, jangan ngintip. Ketiga, coba tulis ulang ide tadi pakai bahasamu sendiri. Keempat, baru deh kamu bandingin lagi sama teks aslinya, buat mastiin maknanya nggak melenceng. Dan yang paling pamungkas, jangan pernah lupa langkah kelima, tetap cantumkan citasinya, wajib. Oke, tadi kan kita udah belajar aturannya nih. Sekarang, kita kenalan sama alat bantu yang bakal nyelamatin hidup kamu selama ngerjain skripsi. Anggap aja ini asisten pribadimu, sang pahlawan bagi setiap pejuang skripsi, Mendeley. Biar efektif, pakai Mendeley itu harus sistematis. Alurnya gini, unduh PDF-nya, masukin ke Mendeley, terus, langkah ketiga ini yang paling krusial, periksa lagi semua metadatanya. Dengerin nih tips dari aku. Serius, cek 2 kali metadata di langkah ketiga ini. Nama penulis, tahun, nama jurnalnya, kalau kamu pasti ininya benar dari awal, sumpah ini bakal nyelamatin kamu dari drama revisi yang bikin pusing nanti. Ini nih beberapa kesalahan umum yang sering banget terjadi. Kelihatannya sepele ya, kayak huruf kapital yang berantakan atau nama penulis yang posisinya kebalik. Betul, atau mungkin judul jurnalnya lupa dimiringin. Setiap kesalahan kecil kayak gini tuh numpuk, dan akhirnya bisa nurunin kualitas daftar pustaka kamu. Dosen tuh bisa langsung lihat loh kalau kamu ngerjainnya kurang teliti. Sekarang, kita ngomongin bahasa yang dipakai dalam penulisan ilmiah, khususnya di bidang ilmu sosial. Kita bakal fokus ke APA Style edisi ke-7, atau APA 7.
Anggap aja ini semacam tata bahasa yang harus kita kuasai bareng-bareng biar tulisan kita tuh nyambung dan diakui di dunia akademik. Pada dasarnya, ada dua cara utama buat masukin sitasi ke tulisanmu. Yang pertama itu naratif, di mana nama penulis jadi bagian dari kalimat. Contohnya, Cartler dan Keller 2016 menyatakan bahwa. Yang kedua namanya parenthetical, di mana nama penulis dan tahunnya kamu taruh di dalam kurung di akhir kalimat. Dua-duanya bener kok, tinggal kamu sesuaikan aja mana yang paling pas sama alur kalimatmu. Nah, ini update penting di APA7 yang bikin hidup kita lebih gampang. Kalau penulisnya ada 3 orang atau lebih, kamu nggak perlu lagi tuh nulis semua namanya panjang-panjang. Langsung aja pakai add all dari kutipan yang pertama. Simple, praktis, dan hemat tempat banget di naskah kamu. Dan ini format buat di daftar pustaka khusus untuk artikel jurnal ya. Coba perhatiin detailnya. Penulis film, tahun, baru judul artikelnya. Setelah itu, bagian yang penting banget, nama jurnal dan nomor volumenya itu harus dicetak miring. Ini gunanya buat ngebedain mana judul jurnal, mana judul artikel. Terakhir, diakhiri dengan nomor DOI yang ibaratnya KTP atau alamat permanen si artikel di internet. Detail-detail kecil kayak gini yang nunjukin kualitas kerjaanmu. Bagian terakhir tapi sama sekali nggak kalah penting. Setelah kita tahu cara mengutip yang benar, sekarang kita harus tahu apa yang mau dikutip. Yuk kita mulai petualangan berburu sumber-sumber terbaik buat skripsimu. Eits, nggak semua yang kamu temuin di Google itu layak jadi referensi ya. Carilah jurnal yang terindeks di database keren, kayak Scopus atau Sinta. Artinya, jurnal itu udah diakui kualitasnya secara global atau nasional. Pastikan juga dia punya DOI atau alamat digital. Dan yang paling penting, udah lewat proses peer review. Bener banget, peer review itu artinya artikelnya udah diperiksa dan disetujui sama para ahli lain di bidang yang sama. Ini tuh kayak stempel kualitas di dunia akademik. Dan ini dia zona terlarang. Hati-hati sama yang namanya jurnal predator, kelihatannya ilmiah tapi isinya abal-abal. Hindari juga blog atau website yang nggak jelas siapa penulisnya. Dan satu lagi peringatan keras, sekali lagi jangan pernah jadi skripsi mahasiswa lain sebagai referensi utamamu. Itu lampu merah besar buat dosen pembimbing. Serius, jangan lakuin itu ya. Terus gimana komposisi referensi yang oke? Aturan umumnya sih mayoritas, sekitar 65-70% itu harus dari jurnal-jurnal terkini. Maksudnya yang terbit dalam 5 tahun terakhir. Buku-buku teks itu penting, tapi porsinya lebih buat sumber teori dasar aja. Jangan sampai seluruh bab 2 kamu isinya cuma dari buku. Oke, sebelum kamu ngumpulin draft ke dosen, lakuin satu pengecekan terakhir. Pastikan nggak ada yang namanya citation mismatch. Maksudnya gini, setiap nama yang kamu kutip di dalam naskah itu harus muncul di daftar pustaka. Dan sebaliknya, semua yang ada di daftar pustaka harus pernah kamu sebut di dalam naskah. Ini nunjukin kalau kamu orangnya teliti. Oke, ini dia misi briefing terakhir buat kamu. Sebelum submit, cek lagi. Nggak ada copy-paste, semua citasi udah konsisten pakai APA7, pastiin juga nggak ada citation mismatch, metadata di Mendeley kamu udah rapi dan bersih, dan mayoritas sumbermu adalah jurnal-jurnal baru. Kalau semuanya udah tercentang, kamu siap maju. Tuh kan, bab 2 itu ternyata bukan monster yang nggak bisa dikalahin. Kamu sekarang udah punya semua senjatanya, udah punya semua pengetahuannya. Sekarang pertanyaannya bukan lagi aku bisa nggak ya, tapi kapan aku mulai? Kamu pasti bisa, semangat ngerjainnya.